Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Purpus. Halo. Nah, kembali lagi di podcast kita kali ini yang bertemakan sejarah. Sebelumnya saya Kirana dari kelas 11 Bisnis Digital. Nah, hari ini kita akan mengobrol yang santai nih, tapi berbobot tentang jejak kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya tema ini penting banget buat kita, apalagi sebagai generasi muda ya teman-teman, untuk semakin memahami makna dan perjuangan di balik kata merdeka. Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Cahyo. Hai semuanya. Ya, oke. Nah, Pak Cahyo ini merupakan salah satu guru sejarah yang ada di SMK Negeri 8 Jakarta. Nah, sebelumnya sendiri saya juga pernah udah diajar oleh beliau ini pada waktu kelas 10, teman-teman. Jadi, udah cukup kenal dan jujur ngobrol-ngobrol sama Pak Cahyo ini selalu seru dan punya insightful yang baru, teman-teman. Nah, ya kita langsung aja ke sesi ini dari podcast kita kali ini, yaitu sesi tanya jawab. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Siap, oke. Oke, jadi kita santai aja ya. Iya, oke. Aman-aman. Oke, jadi apa yang terjadi pada hari-hari menjelang 17 Agustus 1945 Pak? Oke, jadi kalau untuk, kan kita lagi kebetulan ini bulan Agustus ya. Iya, ya, benar. ini bulan kemerdekaan nih kita nih. Ya, mungkin kan ada yang taunya bahwa nih kita proklamasi, langsung proklamasi aja nih. Iya. Padahal sebenarnya ada beberapa peristiwa yang terkait dengan proklamasi. Yang pertama sudah barang tentu adalah di Jepangnya sendiri, waktu itu dia dijatuhi bom atom di dua kota, yaitu di Hiroshima tanggal 6 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Oke, bom atom itu membuat Jepang itu kan hancur lebur. Iya. Nah, sehingga akhirnya kemudian mereka di tanggal 14 Agustus itu memutuskan untuk menyerah kepada sekutu, menyerah tanpa syarat. Nah, sementara di sisi lain, ketika pas tanggal 9 Agustus itu Jepang itu waktu itu buat pengumuman juga kepada Indonesia. Jadi ini kita mau percepat proklamasinya nih. Nah, kalau ini sebelumnya Jepang ketika dia sudah mau kalah, udah merasa bahwa dia mau kalah, dia buat nih sama orang Indonesia, yuk bantuin saya, supaya kita bisa menang, nanti kamu janjinya hadiahnya dikasih kemerdekaan nih. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian akhirnya ibaratnya tanggal 9 Agustus waktu itu Soekarno, Muhammad Hatta sama Dr. Rajiman, nah itu berangkatlah ke Dalat, Vietnam. Nah, ketemu sama Marsikal Terauchi. Buat apa? Dikasih janji kemerdekaan. Ini kita mau dipercepat nih. Jadi tanggal 9 Agustus itu ketika bom atom di Nagasaki itu belum ada keputusan tuh untuk menyerah. Iya. Dikira mereka tetap berangkat tuh. Nah, kemudian ketika kembali ke Indonesia sekitar tanggal 13 atau 14 Agustus, kemudian ada berita bahwa Jepang menyerah. Soekarno nggak langsung percaya gitu loh. Masa iya sih? Iya, takutnya hoax gitu ya Pak ya. Takutnya hoax nih. Nah, dicoba dulu divalidasi nih sama mereka nih. Nah, toh waktu walaupun yang mungkin teman-teman pahami, waktu itu walaupun Jepang statusnya sudah menyerah, itu tentara Jepangnya masih ada. Nah, mereka masih punya militer yang lengkap. Jadi nggak sembarangan aja main, yuk Jepang nyerah, yuk kita proklamasi. Nah, Jepangnya sendiri masih punya tentara. Kalau kita macam-macam, takutnya nanti banyak pertumpahan darah, kan repot ya. Iya, masih punya kuasa gitu. Masih punya kuasa gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu sikap kehati-hatian Bung Karno itu kemudian akhirnya menimbulkan kontroversi itu. Ada perbedaan pendapat antara Bung Karno, Hatta, dan beberapa tokoh-tokoh golongan tua yang pengennya dia tuh hati-hati dengan golongan muda. Iya, yang golongan muda dia pengen buru-buru ambil kesempatan. Supaya bisa cepat proklamasi. Oke, akhirnya terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Oke, kira-kira itu sih. Nanti habis Rengas Dengklok barulah ada proklamasi. Oh, oke. Nah, pertanyaan kedua, apa saja peristiwa yang mempengaruhi keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan, Pak? Oke, baik. Utamanya sih tadi yang peristiwa Rengas Dengklok ya. Iya. Jadi ketika di peristiwa Rengas Dengklok itu ceritanya pagi-pagi
kira-kira tanggal awalnya sini mungkin kalau diulang sedikit ya, tanggal 15 Agustus Iya. itu golongan muda mencoba menemui Soekarno-Hatta. Mereka minta supaya diproklamasikan. Nah, karena mumpung kan tanggal 14 Agustus nih. Iya, iya. Nah, tanggal 15 Agustus itu kan ibaratnya sudah nih, udah Jepang udah menyerah nih. Yuk, apa namanya proklamasi. Soekarno sama Hatta dia bersikap hati-hati kan tadi ya. Iya. Nah, dia nggak mau dong langsung percaya begitu aja gitu loh. Nah, bilang nggak mau. Terus kemudian karena Soekarno, Hatta dan golongan tua tidak mau, akhirnya tanggal 16 Agustus dini hari, kira-kira aja waktu itu lagi bulan puasa ya teman-teman. Jadi bulan puasa itu dibangunin tuh sahur. Bapak, ini ada keadaan darurat nih. Bapak, kami nggak bisa menjamin ke itu, kata golongan muda ya. Iya. Nah, kita harus bawa bapak nih dan keluarga ke suatu tempat. Nah, karena memang itu Soekarno sama Hatta itu udah terbiasa. Kalau apa namanya di zaman Jepang itu dia harus pergi, ya terpaksa lah mereka akhirnya pergi. Nah, jadi bahkan yang fun fact-nya itu waktu itu kalau nggak salah Bu Fatmawati, Iya. nah, waktu itu kan dia masih punya anak kalau nggak salah Bu Megawati, yang kita iya, jadi iya. presiden kita yang ke berapa ya dia? 1, 2, 3, 4 Keempat. ya? Iya. Yang keempat ya. Nah, itu waktu itu Bu Megawati karena buru-buru itu sampai lupa bawa susunya. Jadi nanti Bu Megawati di sana tuh sampai nangis-nangis mulu di Rengas Dengklok. Nah, itu fun fact-nya. Oke. Kemudian mereka dibawalah ke Rengas Dengklok tuh. Soekarno, Hatta dibawalah ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Supaya mereka dipaksa untuk mau memproklamasikan. Oke. Terus namanya Bung Karno, Bung Hatta itu kan sudah terbiasa dia Iya, iya. untuk ditekan sama Belanda. Udah sering keluar masuk penjara. Jadi kalau cuman sekedar digertak, itu mereka nggak takut, nggak khawatir tuh, nggak. Ibaratnya kalau bahasa anak sekarang itu nggak jiper. Kira-kira gitu. Oke. Nah, akhirnya datanglah tokoh dari golongan tua, namanya Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo datang dari Jakarta. Kok kenapa sih Ahmad Subarjo itu bisa tiba-tiba datang? Ceritanya Ahmad Subarjo itu dia kan di Jakarta dia. Iya, iya. Dia lagi nyari ini, mau ketemu nih. Ya Ahmad Subarjo adalah salah satu anggota PPKI. Nah, dia mau ketemu sama Soekarno, sama Hatta, ketua dan wakilnya. Kok nggak ada? Dicari-cari tahu. Nah, kemudian dia nanya sama golongan muda yang ada di Jakarta. Desak-desak, akhirnya ketahuan. Itu ada di Rengas Dengklok. Nah, diamankan. Akhirnya berangkatlah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Oke. Nah, kemudian sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo itu kemudian dia lihat nih Soekarno bersikukuh. Dia nggak mau memproklamasikan. Kata Ahmad Subarjo waktu itu menengahi. Oke, dia udah lihat situasinya. Iya. Oke, kata Ahmad Subarjo. Oke, baik. Setelah dia ngobrol-ngobrol singkat sama Soekarno-Hatta, akhirnya mereka sepakat. Oke, kita akan kembali ke Jakarta. Nanti apa namanya? Saya jamin, kata Ahmad Subarjo, bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan dengan taruhan nyawanya Ahmad Subarjo. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi itu akhirnya keputusannya. Kenapa kok akhirnya proklamasi? Kira-kira seperti itu. Begitu ya. Pak, kan ini proklamasi jadinya kayak dadakan banget gitu ya Pak ya, Betul. kayak tahu bulat gitu. Nah, sebelumnya ini siapa sih yang menyusun naskah proklamasi dan gimana proses diskusinya tuh? Oke, kembali lagi ke cerita yang tadi ya. Iya, Nah, itu iya. kan dari Rengas Dengklok nih tadi nih. Nah, dari Rengas Dengklok itu kira-kira berangkatnya sore lah. Nah, jangan bayangkan kayak zaman sekarang ya, udah jalan tol, cepet. Iya. Nah, zaman dulu itu jalanannya tidak sebaik zaman sekarang. Jalanannya mungkin banyak yang rusak juga. Iya. Itu ketika pas sampai di rumah Laksamana Tadashi Maeda, nah, itu juga posisinya kurang lebih udah jam 11 malam. Nah, itu udah cukup malam. Kemudian kalau ada pertanyaan dari teman-teman nih, kenapa kok tiba-tiba milih rumah Laksamana Tadashi Maeda? Kenapa kok nggak di rumahnya Soekarno? Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih, kenapa ya? Ternyata jadi waktu itu di zaman Jepang itu ada namanya jam malam. Oh. Jadi kalau misalnya dia keluar malam-malam atau buat pertemuan malam-malam,
itu nanti akan digerebek sama tentara Jepang. Oh, Nah, iya. kalau di rumahnya pejabat Jepang kan nggak mungkin kan digerebek, Iya kan. ya nggak sih? Nah, terus mungkin ada pertanyaan berikutnya, emangnya kenal si tokoh RI sama Laksamana Tadashi Maeda? Nah, itu kebetulan juga. Jadi Laksamana Tadashi Maeda sama Ahmad Subarjo itu dulu pernah sama-sama ketika berada di Belanda. Jadi udah kenal lama nih mereka. Jadi mereka udah kenal lama. Nah, kemudian pas ke Indonesia, akhirnya mereka buatnya akrab lah. Nah, jadi seringkali tuh ada banyak tukar pendapat. Nah, ketika dicari tempatnya di mana, yaudah nih di rumahnya Pak Laksamana Tadashi Maeda aja deh. Kayak akhirnya Aman gitu ya? aman. Nah, jam 11 malam sampai di sana. Bayangkan ini lagi malam bulan Ramadan, jam 11 malam, mungkin lagi capek-capeknya. Iya. Kemudian dia menyusun tuh naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi itu sendiri kan kalau yang kita baca kan pendek banget ya. Iya, sederhana. Nah, sederhana banget ya. Karena kenapa kok dibuatnya sederhana? Ya, itu ada banyak sih faktornya. Pertama memang satu, waktunya sempit banget. Ya, dadakan. Ya, dadakan banget. Ya, tanggal 16 malam, jam 11 malam baru dikonsep, kemudian besok pagi harus diproklamasikan. Ya, kamu bayangkan aja kalau kamu seperti itu, pasti kan nggak mungkin bikin teksnya panjang-panjang. Iya, mepet deadline gitu. Mepet deadline. Nah, satu itu. Yang kedua, faktor lainnya adalah sebenarnya kita sudah punya konsep proklamasi yang sekarang itu jadi pembukaan UUD 1945. Namanya Piagam Jakarta. Iya. Nah, itu rencananya mau jadi naskah. Tapi kenapa kok itu yang nggak dipakai? Nah, ini terkait sama masalah Jepang. Nah, jika kita pakai naskah yang itu, nanti ada muncul kesan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah dari Jepang. Nah, sementara kita nggak mau. Wah, masa kita dikasih sama Jepang? Ini betul-betul murni. Iya, perjuangan sendiri. Akhirnya dibuatlah konsep. Nah, konsepnya sederhana, ibaratnya, tapi itu menunjukkan independensi. Kira-kira begitu, Kirana. Oke, Pak. Untuk berita proklamasi ini apakah disebarkan di seluruh Indonesia dan gimana sih berita itu disebarkan? Oke, baik. Kita lanjut ya. Iya. Nah, jadi ceritanya nih, ceritanya sebelum saya jawab ke sana ya. Iya. Itu kan perdebatan tuh. Wah, ini gimana nih bikin proklamasinya? Akhirnya dibuatlah konsep. Nah, yang buat konsep itu waktu itu si yang buat konsep itu adalah Muhammad Hatta. Si Ahmad Subarjo ngasih saran, Soekarno yang nulis. Nulisnya. Ada banyak, kalau teman-teman tahu kan mungkin ada tuh konsep proklamasi yang ada coret-coretannya. Iya. Nah, itu tulisannya Soekarno. Asli. Nah, waktu di konsep, ibaratnya di konsep itu Soekarno dia nggak langsung jadi itu tulisannya. Iya, antara kalau diperhatikan sama teman-teman itu antara konsep sama yang diketik itu kan beda. Yang ketik kan Sayuti Melik itu ada beberapa perbaikan ya. Nah, diketik nih sama Sayuti Melik. Nah, kemudian besok paginya baru dibacakan pas jam 10 kurang lebih. Nah, ketika dibacakan itu apakah, kan tadi pertanyaannya Kirana, bagaimana cara penyebarannya? Satu, yang pertama adalah dari orang-orang yang hadir. Kemudian yang kedua ada fotonya juga. Iya, ada fotonya. Kan ada beberapa foto kan? Iya. Nah, foto-foto yang ada itu ibaratnya kemudian disebarluaskan. Oke, jadi melalui apa? Satu, melalui surat kabar. Kedua, disebarkan melalui apa? Melalui radio Domei, radio milik Jepang. Yang ketiga, ya dari mulut ke mulut, kita udah merdeka nih. Dan kunjungan orang-orang yang hadir ke berbagai daerah. Jadi kira-kira seperti itu, bagaimana penyebarannya. Begitu. Nah, sekarang rumah proklamasi kan sudah dijadikan sebagai tugu proklamasi ya Pak ya. Menurut Pak Cahyo sendiri, apa yang hilang dan apa yang akan tetap dari tempat itu? Oke, kalau lihat dari sisi sejarah kan jadi kita nggak tahu ya. Iya. Yang hilang pasti rumahnya Soekarno kan kita sekarang, maksud saya dan Kirana dan teman-teman yang lainnya, itu kan nggak tahu tuh, cuma lihat di foto doang nih rumah Soekarno. Iya. Nggak tahu. Iya. Yang hilang adalah kita nggak ngerti tuh di mana si Soekarno itu bagaimana sih, rumahnya seperti apa. Ada yang hilang memang di situ. Tapi kalau yang tetap apa? Yang tetap adalah semangatnya bahwa
kenapa kok dirubah menjadi apa namanya Tugu Proklamasi? Waktu itu ada kebijakan lain dari Presiden Soekarno, ya dia pengennya bahwa itu dijadikan sebuah tugu aja, jadi ada semangatnya, mengenang gitu ya Pak. ada semangat bahwa proklamasinya. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan juga, jadi rumahnya jadi tidak ada, kira-kira gitu. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, kalau ibaratnya kalau walaupun rumahnya tidak ada, tapi toh kan setiap tahun kita masih loh apa namanya memperingati 17 Agustus. Kemudian juga apa namanya masih kerasa kan bagaimana euforianya kalau pas 17 Agustus. Benar. Wah, kita jadi dapat banyak insight baru nih dari Pak Cahyo teman-teman. Oke, nah setelah kita ngobrol bareng nih sama Pak Cahyo nih, kita dapat banyak pembelajaran teman-teman bahwa proklamasi itu bukan cuma hal yang tiba-tiba ada, tapi butuh perjuangan yang panjang, penuh tantangan dan juga semangat persatuan dari para tokoh yang ada. Nah, tugas kita nih sebagai generasi muda bukan lagi cuma melawan penjajah ya Pak ya, bukan lagi itu, tapi juga tapi kita bisa dari hal-hal yang kecil, mulai belajar yang sungguh-sungguh, terus mencintai tanah air, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja podcast kita pada kali ini. Jangan lupa dukung terus podcast Sobat Purpose dengan share dan ajak teman-teman buat ikut dengerin juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, salam literasi.